Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Prasono dengan nomor 130 1211043 dari kelas IT 4503. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi sistem operasi yaitu virtual machine. Virtual machine adalah emulsi perangkat keras komputer yang memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi secara terisolasi pada satu mesin fisik. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras dan menghemat biaya serta ruang fisik. Komponen virtual machine ada tiga. Yang pertama hypervisor atau virtual machine monitor. Yang kedua ada disk operating system. Yang ketiga ada virtual hardware. Hypervisor atau virtual machine monitor adalah perangkat lunak atau firmware yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan virtual machine. Hypervisor berfungsi sebagai lapisan penghubung antar sistem operasi host dengan virtual machine yang berjalan di atasnya. Disk operating system adalah sistem operasi yang dijalankan di dalam virtual machine. Setiap virtual machine dapat memiliki sistem operasi yang berbeda seperti Windows, Linux, atau lainnya. Virtual hardware adalah komponen perangkat keras virtual yang disediakan oleh hypervisor untuk setiap virtual machine. Ini mencakup elemen seperti virtual CPU, virtual memory, virtual hard disk, dan virtual perangkat input-output seperti kartu jaringan dan controller. Tipe-tipe virtual machine ada tiga. Yang pertama, hardware assisted virtualization adalah teknologi yang terintegrasi dalam perangkat keras yang mendukung virtualisasi. CPU modern memiliki virtual bawaan seperti Intel VTX atau AMD V yang mempercepat operasi virtualisasi. Yang kedua ada para-virtualization, adalah pendekatan virtualisasi di mana hypervisor memodifikasi sistem operasi yang dijalankan di dalam virtual machine untuk berinteraksi langsung dengan hypervisor. Yang ketiga ada full virtualization, adalah pendekatan virtualisasi di mana hypervisor menyediakan lingkungan yang sepenuhnya terisolasi untuk menjalankan virtual machine. Metode implementasi virtual machine ada hypervisor tipe 1, hypervisor tipe 2, containerization, dan cloud-based virtual machine. Hypervisor tipe 1 atau bare metal hypervisor adalah metode yang melibatkan instalasi hypervisor langsung pada perangkat keras fisik tanpa perlu sistem operasi tambahan di atasnya. Hypervisor bertindak sebagai pengelola langsung dari virtual machine dan mengatur akses ke sumber daya perangkat keras. Contoh produk hypervisor tipe 1 adalah VMware, ESXi, Microsoft Hyper-V, dan KVM. Hypervisor tipe 2 atau hosted hypervisor merupakan metode yang melibatkan instalasi hypervisor pada sistem operasi host yang sudah ada. Sistem operasi host pengelola sumber daya perangkat keras dan hypervisor berjalan sebagai aplikasi pada sistem operasi host. Contoh produk hypervisor tipe 2 adalah VMware Workstation, Oracle VirtualBox, dan Microsoft Virtual PC. Selanjutnya ada containerization, merupakan metode yang melibatkan penggunaan teknologi seperti Docker untuk membuat dan menjalankan kontainer yang terisolasi secara virtual. Kontainer mengizinkan aplikasi dan layanan untuk berjalan di dalam lingkungan terpisah, tetapi berbagai kernel sistem operasi yang sama. Contoh produk containerization adalah Docker, Kubernetes, dan LXC atau Linux Container. Dan yang terakhir ada cloud-based virtual machine, adalah metode yang melibatkan penggunaan virtual machine yang di-hosting di lingkungan cloud computing. Pengguna dapat dengan mudah membuat, mengonfigurasi, dan mengelola virtual machine sesuai kebutuhan mereka. Contoh produk cloud-based virtual machine adalah Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machine, dan Google Compute Engine. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang berjudul keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah upaya melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman dan serangan dengan menggunakan kebijakan, teknologi, dan kontrol untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
Berikut ada security triad. Yang pertama ada confidentiality, yang kedua integrity, dan yang ketiga ada availability. Confidentiality atau kerahasiaan ini mengacu pada perlindungan informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Prinsip kerahasiaan memastikan bahwa data dan informasi sensitif tetap aman dan tidak terungkap kepada orang yang tidak berhak. Penggunaan metode seperti enkripsi dan pengaturan akses yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan data. Selanjutnya integrity, yaitu keutuhan. Integritas berkaitan dengan keutuhan dan keandalan data. Ini menjamin bahwa data tetap utuh, tidak rusak, dan tidak diubah tanpa izin. Untuk menjaga integritas data, dibutuhkan kontrol akses yang ketat, penggunaan tanda tangan digital, dan teknik verifikasi lainnya. Yang terakhir ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan berarti bahwa data dan sistem yang berisi data tersebut harus tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan. Pemeliharaan ketersediaan melibatkan perlindungan terhadap serangan, kegagalan perangkat keras, dan bencana alam yang dapat mengakibatkan ketidaktersediaan sistem atau data. Jenis-jenis ancaman. Interception adalah sebuah pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses ke aset. Interruption adalah aset sistem dihancurkan menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Modification adalah sebuah pihak yang tidak berwenang tidak hanya mendapatkan akses tetapi merusak aset. Fabrication adalah sebuah sisipan pihak yang tidak berwenang masuk dalam sistem. Threats ada 4, yaitu unauthorized disclosure, yang kedua deception, yang ketiga disruption, yang keempat ada usurpation. Unauthorized disclosure merupakan suatu keadaan atau peristiwa di mana suatu entitas memperoleh akses ke data yang tidak diizinkan oleh entitas tersebut. Serangannya termasuk exposure, interception, inference, dan intrusion. Deception merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan entitas yang berwenang menerima data palsu dan meyakini bahwa data itu benar. Serangannya termasuk masquerade, falsification, dan repudiation. Disruption merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang mengganggu atau mencegah operasi yang benar dari layanan dan sistem. Serangannya termasuk incapacitation, corruption, dan obstruction. Usurpation merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menghasilkan kendali atas layanan atau fungsi sistem oleh entitas yang tidak berwenang. Serangannya termasuk misappropriation dan misuse. Selanjutnya ada authentication. Authentication adalah proses verifikasi dan konfirmasi identitas seseorang atau entitas yang ingin mengakses sistem, layanan, atau sumber daya tertentu. Dalam konteks keamanan informasi, authentication digunakan untuk memastikan bahwa individu atau entitas yang mengklaim bahwa sebagai pengguna yang sah benar-benar memiliki otoritas atau hak asas yang diperlukan. Means of authentication. Yang pertama ada something you know, seperti password atau PIN. Yang kedua ada something you have, seperti kartu atau RFID badge. Yang ketiga ada something you are, yaitu biometrik, seperti suara dan sidik jari. Hash. Hash adalah fungsi matematis yang mengambil input data dan menghasilkan nilai hash, yang merupakan nilai numerik tetap dengan panjang yang tetap pula. Nilai hash ini adalah representasi unik dari data input yang diberikan. Contoh hash. Dalam komunikasi online yang sensitif, seperti transaksi keuangan atau pertukaran pesan rahasia, penting untuk memastikan integritas pesan. Untuk itu, pesan dapat dihasilkan sebuah nilai hash sebelum dikirim. Penerima pesan dapat memeriksa integritasnya dengan menghasilkan nilai hash dari pesan yang diterima dan membandingkannya dengan nilai hash yang diterima bersamaan dengan pesan. Jika nilai cocok, maka dapat diasumsikan bahwa pesan tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman. Kriptografi dasar adalah ilmu dan praktik yang berhubungan dengan mengamankan informasi dengan cara menyandikan dan mendekripsi pesan agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Berikut adalah penjelasan singkat tentang konsep kriptografi dasar.
Enkripsi adalah proses mengubah pesan atau data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti, yang disebut ciphertext. Yang kedua ada dekripsi, adalah proses pengembalian pesan yang terenkripsi menjadi bentuk aslinya. Yang terakhir ada simetri dan asimetri. Dalam kriptografi simetris, enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama, sementara dalam kriptografi asimetris, proses enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang berbeda, tapi saling terkait. Akses kontrol. Akses kontrol adalah proses yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan akses ke sistem komputer, jaringan, atau sumber daya lainnya. Ini melibatkan pemberian atau penolakan hak akses kepada pengguna atau entitas yang ingin menggunakan atau mengakses sumber daya tersebut. Tipe-tipe akses kontrol yaitu ada atribut based access control, discretionary access control, identity based access control, mandatory access control, organization based access control, dan role based access control. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.